Ini tugas Ya Bu, bagaimana Bu? tugasnya tuh individu ya? Iya Bu, satu orang satu pemandu, jadi nggak boleh sama gitu. Hmm, Ya, oke Bu, saya buka aja Bu ya. boleh, Assalamualaikum boleh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan nama saya Muhammad Dwi Iranto dari Universitas Gadjah Mada, program studi bisnis perjalanan wisata semester 2. Nah, kalau boleh kenalan nih, nama Ibu siapa ya? Nama lengkapnya. Boleh. Nama lengkap saya Anissa Stefegi Jendri. Susah ya. Eh, eh, Saya sekarang saya asli Jogja, tinggal di Jogja. Ya di HPI Kota jadi bendahara, pengurus. oh, baik Bu, jadi pengurus berarti ya, menjabat sebagai bendahara. Iya, betul. Baik Bu, saya di sini akan menanyai sejumlah 8 pertanyaan mengenai kepemanduan. Ini kan akan dilakukan perekaman layar, lalu di-upload ke YouTube untuk dikumpulkan. Boleh. Kita mulai ke pertanyaan pertama ya Bu. Ya. Sejak kapan Ibu ini menjadi professional guide dan bergabung ke dalam HPI? Oke. Kalau sejak kapan sebenarnya memulainya sudah dari 2014, tapi kebetulan bergabung ke HPI itu setahun kemudian. Jadi tahun 2015 saya mengikuti ada 2 pelatihan, di HPI, kemudian saya bergabung. Nah, sebelumnya saya juga sudah mengikuti sebuah pelatihan, itu juga seperti, paguyuban. Jadi seperti organisasi juga, namanya PAPTA, Paguyuban Pemandu Perjalanan Wisata Yogyakarta. Yang di mana hampir sama, hanya untuk kita masuk ke HPI juga. Waktu itu saya ikut pelatihan dan menjadi anggota HPI, sekitar bulan-bulan awal-awal tahun 2014. 2015, sorry. Oh iya, baik. Berarti Ibu masuk HPI ini 2015 awal ya? Ya, 2015 awal masuk HPI. Baik Bu. Pertanyaan selanjutnya, kan kalau menjadi guide itu harus bisa menguasai bahasa asing. Nah, kalau Ibu ini bahasa asing yang menjadi spesialis Ibu apa? Lalu alasan Ibu memilih bahasa asing tersebut apa? Kebetulan sampai saat ini saya baru bahasa Inggris sama Indonesia aja, jadi belum nambah bahasa lagi ya. Mungkin insya Allah ke depannya bisa belajar bahasa lagi. Memang, bahasa asing itu penting ya buat kita. Hanya saja, dengan tren belakangan ini, apalagi kita masuk masa pandemi, tamu-tamu kami kebanyakan yang datang justru tamu-tamu domestik. Jadi, wisatawan lokal sendiri dari Jakarta, dari Kalimantan, dari mana-mana. Nah, dan itu memang dari awal, mungkin 20 tahun yang lalu, sudah dimulai banyak pemandu wisata atau tour guide dengan bahasa, Indonesia. Nah, saat ini pun di HPI juga, sudah ada divisi khusus untuk bahasa Indonesia karena kita menampung teman-teman yang terbiasa membawa tamu-tamu dari negara kita sendiri, gitu. Oh, Tapi jadi tidak melepas, peran juga bahwa bahasa-bahasa yang lain itu juga penting, terutama tamu-tamu kita yang paling banyak datang dari luar itu kan dari Belanda, terus kemudian dari Australia, jadi, ada juga dari Spanyol, karena memang bahasa-bahasa yang banyak digunakan selain bahasa Inggris kan Spanyol, terus kemudian Jerman. Nah, itu juga kita punya divisi-divisinya masing-masing. oh jadi HPI punya kebutuhan masing-masing gitu ya Bu? Iya, betul. Dan Hmm. untuk
HPI ini kan organisasinya nasional ya, jadi kita sudah ada di bawah Kementerian Pariwisata. Nah, di seluruh Indonesia, di masing-masing provinsi, kita dibawahi oleh DPD, Dewan Pimpinan Daerah. Nah, masing-masing DPD itu mereka punya divisi bahasanya masing-masing, tergantung kebutuhan. Memang untuk saat ini yang paling banyak, yang pertama ada di Bali. Nah, karena Bali. tamu-tamu di Bali kan hampir 80% dari asing semua dan itu datang dari berbagai macam negara. Nah, yang kedua posisinya ada di Yogyakarta. Makanya kita pun di HPI untuk kebutuhan bahasa-bahasa asing dengan kondisi yang normal, kita masih sering kekurangan juga. Oh, begitu ya, Bu. Ya, Menarik sekali ya, saya juga baru tahu di HPI udah dibagi-bagi bahasanya gitu. sudah ada Itali, Spanyol, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Korea, Jepang, Mandarin, Rusia. Nah, Lumayan lengkap ya, Bu, ya. lengkap. Kalau negara besar yang tour guide-nya sedikit itu adalah, Rusia. Karena di Jogja setahu saya tour guide Rusia itu kalau nggak salah hanya 1 atau 2 orang. Oh, yang tergabung dalam HPI ya, Bu, ya? Itu maksudnya. Iya iya, Oh, betul. nah, baik. Untuk, pertanyaan selanjutnya, tamu dari negara mana yang menurut Anda perlu, ada pendekatan khusus dalam pemanduan yang, Ibu lakukan? Tamu dari daerah mana? Jadi sebenarnya kalau kita, berbicara pendekatan, setiap ganti tamu, entah itu tamu lokal, entah itu tamu mancanegara, itu memang awalnya kita harus melakukan pendekatan tersendiri. Satu, karena kenapa? Di Indonesia saja, tamu dari Jakarta karakternya akan berbeda dengan tamu dari Surabaya. Oh, Nah, iya. apalagi tamu dari Surabaya dibandingkan dengan tamu dari Bali atau tamu dari Makassar, itu kita sebagai pemandu atau sebagai tour guide, kita harus pinter-pinter mencari apa ya, kesempatan dan celahnya. Gimana sih cara tamu yang benar atau yang baik, yang bisa diterima oleh tamu. Itu yang lokal. Tentu saja yang lokal saja sebanyak itu karakternya, beda lagi nanti dengan asing. Karakter tamu dari, India sama karakter tamu dari Amerika sudah jauh berbeda, apalagi yang orang Eropa sama, misalnya dari Australia, sama-sama menggunakan bahasa Inggris tapi karakter mereka bisa berbeda, seperti itu. Jadi, triknya bagaimana sebenarnya nggak ada trik khusus, hanya kita usahakan untuk ketika kita berkenalan dengan tamu, kira-kira gimana nih tamu, kita pakai, cara yang apa. Nah, itu kita sudah bisa kalau kita tour guide ya, kita sebenarnya sudah bisa akan sedikit, nggak menentukan 100%, tapi sedikit, melihat gimana nih tamunya, bisa nggak pas kita kenalan nih, kita kasih sedikit bercanda, itu bagaimana, seperti itu. Yang penting kita tidak, melanggar apa ya, sisi-sisi pribadi dari tamu, seperti itu. Berarti, tidak ada pendekatan khusus, cuman emang nanti tiba-tiba bisa gitulah ya, Bu, ya? Kalau secara Ya, kasarnya. pendekatan khususnya dengan kemampuan kita mengolah kata-kata aja. Jadi gimana kita, membawa pembicaraan ke tamu, biasanya seperti itu. Menarik juga ya, saya jadi baru tahu. Iya, karena nggak sama. Misalnya sekarang kita ngobrol sama orang Jogja aja, sama orang dari mana, misalnya dari Bandung, itu sudah beda kan, kayak gitu. Itu berlaku juga di tamu, berlaku juga di bidang lain, seperti itu. Oh, iya iya. Eee, baik Bu, untuk
pertanyaan selanjutnya ini pengalaman pribadi sih, Bu. Berdasarkan pengalaman Ibu sendiri, apa yang paling penting untuk dikonfirmasi saat pertama kali, Ibu dihubungi biro perjalanan yang ingin menggunakan jasa Anda, yang ingin menggunakan jasa Ibu? Oh ya, pertama kali tentu kita, sebaiknya bertanya, tamunya dari mana? Terus tamunya itu apa? Dalam arti segmennya apa? Gitu. Apakah, kalau berbicara karena kayak saya lebih sebenarnya lebih kebanyakan domestik ya, kalau kita berbicara ke domestik, segmennya apa itu misalnya rombongan mahasiswa kah, dosen-dosen kah, atau instansi kah, itu tentunya kita juga harus bisa itu tadi, treatment-nya adalah bagaimana memperlakukan tamu dan bagaimana cara kita pembawaan kita untuk, membawa tamu tersebut. Tentunya kalau sedang membawa tamu dari instansi atau dari dosen atau mungkinkah itu pejabat, akan berbeda cara berkomunikasinya dengan rombongan mahasiswa yang sedang study tour. Nah, atau, rombongan dari, paskibraka atau dari sekolah apa. Nah, itu kan bahasa yang kita gunakan juga berbeda. Nah, itu cara berbicara. Terus kemudian juga, karakter tamunya kan kita bisa baca dari situ. Setelah kita mengetahui tamunya, tentunya adalah itinerary-nya, yang mau dikunjungi kemana aja. Nah, setelah kita tahu, tamunya bagaimana, tamunya siapa, baru itinerary-nya. Karena itinerary sama, tamunya itu nanti akan berhubungan. Misalnya nih, itinerary-nya, ada ke Goa Jomblang, itu harus jalan menuruni goa, menggunakan tali temali, tapi ternyata tamunya 60 tahun ke atas. Nah, itu kan kita harus tanya dulu nih sama tamunya, sama biro tersebut yang meng-hire kita. Ini beneran nggak tamunya karakternya 60 tahun kok kunjungnya ke gua? Nah, kalau dari bironya, iya itu memang sudah permintaan tamunya. Oh, berarti tamu sudah mengerti resikonya. Tapi kalau belum, kita harus menjelaskan ke tamunya, ke bironya juga, dan juga kita harus mempelajari itinerary. Karena itinerary itu bagi tour guide sangat penting. Satu, berkaitan dengan itu tadi. Yang kedua, itu juga berkaitan dengan waktu. Dalam satu hari, itinerary yang diberikan ke kita ada berapa destinasi wisata nih. Biasanya kalau untuk di Jogja, satu hari 3 destinasi itu sudah nanti selesainya makan malam. Setelah makan malam baru selesai. Padahal kadang kalau kita mendapat tamu dari Jakarta, hanya berdasarkan dari Google atau hanya berdasarkan, mereka nonton di Instagram atau mereka habis nonton film yang syutingnya di Jogja, maunya dikunjungin semua. Satu hari itu ada 5 sampai 6 lokasi. Padahal dari misalnya dari tebing Breksi harus ke hutan pinus, harus ke Borobudur, masih harus muter-muter ke mana-mana. Nah, itu kita sebagai tour guide juga harus tahu mempertimbangkan waktunya dan kita harus bisa mengedukasi ke tamunya bahwa itinerary yang sebanyak ini cukup nggak sih sama waktunya. Nah, karena kan mereka kadang banyak juga tamu yang nggak tahu Mbak, saya hanya lihat di Google ini bagus, pengen semuanya diambil. Padahal dari Borobudur ke Tebing Breksi waktunya 2 jam. Nah, mereka nggak tahu itu karena mereka hanya berdasarkan nonton film misalnya. Kok di film itu kayaknya deket? Nah, kan mereka nggak tahu prosesnya. Itu itinerary. Terus yang penting juga dari, selain tamu, selain karakternya, selain itinerary-nya, kita juga, harus tahu segala hal-hal yang lain yang itu mendukung di dalam itinerary. Misalnya seperti
tempat menginap, hotel, dan resto, dan transport yang digunakan. Karena nantinya juga dalam bekerja di lapangan, kita nggak bekerja sendiri, kita bekerja satu tim. Minimal kalau tour guide-nya satu, pasti ada driver-nya. Nah, kita harus tahu nih, biasanya H-2 atau H-1 kita sudah berkoordinasi dengan driver-nya. Entah itu driver menggunakan mobil kecil, atau menggunakan mobil yang sedang, atau juga menggunakan bus. Berhubungan dengan itinerary tadi, misalnya ada kunjungan ke Minapadi, tempatnya di tengah sawah, padahal kita pakai bis besar. Nah, itu kalau kita tidak berkomunikasi dengan drivernya, dan kita baru ketemu di hari H, itu bisa terjadi miskomunikasi antara kita sendiri sebagai tour guide dengan driver. Jadi kita harus bisa berkoordinasi dengan tim atau kru yang bertugas pada saat tour itu terjadi. Kayak gitu. Itu hal-hal yang menurut saya paling penting, di samping hal-hal lain, misalnya ada keperluan P3K, karena kita nggak tahu kondisi tamu juga. Nah, terus banyak juga hal-hal yang harus kita umumkan, seperti itu. Oh iya. Baik Bu, ini jawabannya lumayan banyak ya Bu ya. Maksudnya saya kan kalau kuliah dapat ilmunya segimana, tapi kalau dengar di lapangan kayaknya lebih lebih seru gitu kayaknya. Ya, karena beda banget di kelas sama di lapangan. Mungkin kalau misalnya di kampus ada dosennya bisa mengikuti lapangan, nanti mengajukan misalnya nanya ke HPI, bisa nggak nih kita mahasiswa dari pariwisata UGM ikut escort atau melihat secara langsung di lapangan. Nah, siapa tahu bisa, jadi bisa membandingkan gimana sih yang kita dapat di kelas sama yang kita hadapi beneran di lapangan, kayak gitu. Baik Bu, kita ke pertanyaan selanjutnya Bu ya. Boleh. Ah, ini pertanyaannya, hal-hal yang biasanya tidak terduga saat penjemputan tamu di lokasi itu biasanya apa Bu? Hal-hal yang tidak terduganya? Hal-hal yang tidak terduga itu yang terjadi kalau saat penjemputan ya, itu terkadang kalau misalnya kita ada beberapa kendaraan atau misalnya beberapa bus, yang paling sering terjadi adalah tertukar koper. Tukar kopar. Nah, iya betul, itu sering terjadi. Makanya kenapa kalau kita berbicara tamunya itu grup, kalau sudah kita berbicara grup pasti lebih dari satu bus. Misalnya 2 bus, 3 bus, itu biasanya dari biro atau dari tour guide itu meminta paging tag untuk menandai kopernya masing-masing agar nggak tertukar. Nah, kemudian hal-hal yang tidak terduga tentunya kalau saat penjemputan itu adalah jadwal penerbangan. Misalnya kita jemput di bandara, dijadwalkan landing jam 8 pagi. Habis itu langsung dibawa ke sarapan. Tempat sarapannya sudah dipesan. Ternyata delay-nya 2 jam. Nah, itu adalah hal-hal yang paling nggak terduga. Gimana nih delay-nya 2 jam padahal lokasi makan paginya sudah dipesan, pasti sudah siap. Nah, itu bagaimana caranya kita bisa mengantisipasi itu juga. Karena pernah terjadi delay-nya tidak hanya 2 jam. Saya pernah itu ketika di tahun 2016, tamu dari Kalimantan, kebetulan 5 bis. 5 Lumayan bis, banyak ya. ya 5 bis, dan itu masih di Edi Sucipto kan, 2016. Delay-nya 5 jam. Waduh. Karena ternyata di Kalimantan itu sedang kena hujan asap. Jadi Masa pesawatnya tidak mungkin diterbangkan pada saat itu. Jadi harus delay 5 jam. Berarti kan dari 5 jam itu sudah menghilangkan 1 kali makan dan
kemungkinan 1 atau 2 objek yang akan didatangi. Nah, itu bagaimana kita mencari alternatifnya. Apalagi kita berbicara satu grup 5 bis. Kalau cuma mungkin 3 orang, 4 orang dengan menggunakan mobil kecil 5 jam kan naik mobil masih bisa nyelip-nyelip. Nah, misalnya jadwalnya jam 8 harusnya sudah datang, baru datang jam 2. Itu masih kita bisa bawa ke beberapa tempat lah yang deket-deket kalau menggunakan mobil. Tapi bayangin kalau misalnya menggunakan 5 bis, harusnya jam 8 sudah datang, jam 2 baru datang. Nah, itu kan banyak sekali yang terskip kan. Nah, itu apa yang harus kita lakukan adalah yang pertama mengkondisikan makannya nih. Paling enggak itu makan pagi, kalau misalnya ada makan pagi sama makan paginya sudah hilang. Makan siangnya bisa mundur jadi makan sore. Nah, itu biasanya kita harus cepat-cepat mengkondisikan yang makan pagi dulu nih. Kalau bisa sambil menunggu delay, itu makan paginya bisa nggak kita bungkus, jadi dipanaskan. Makan paginya dipindah jadi makan siang, nanti makan siangnya, nah ini kita juga, makanya penting juga kita sebagai yang di lapangan, karena terkadang dari biro perjalanan wisata itu ada yang tidak ikut, jadi langsung pasrah ke tour guide-nya. Nanti misalnya 5 guide, si A, si B, si C, si D, sama si E nih, di-hire sama biro perjalanan Z. Nah, dari bironya ini telepon ke saya, "Mbak, saya nggak bisa berangkat ya, nanti salah satu dari guide-nya aja, misalnya Mbak Ica, atau Pak siapa yang jadi koordinatornya." Nah, nanti yang jadi koordinator yang akan saya pasrahi untuk membawa uang operasionalnya. Nah, itu bagaimana kita sebagai tour guide juga harus mengkondisikan itu tadi. Koordinasi sama restonya. Ini harus dibungkus bagaimana, terus diantar kemana. Terus juga kita harus negosiasi makan siangnya otomatis untuk mundur kan. Nah, dikondisikan untuk makan malam bisa nggak? Kayak gitu. Karena kadang ada juga resto-resto yang, waduh, udah penuh jadwalnya. Di bookingan untuk makan malam itu sudah nggak ada tempat. Nah, itu harus ditukar lagi. Nah, itu fakta di lapangan tidak sesimpel kalau, oh, tour guide itu hanya bercerita, hanya memberikan informasi, kayak gitu aja. Itu kondisi di lapangan. Delay, koper yang tertukar, koper yang ketinggalan, kayak itu masih banyak lagi. Itu hanya beberapa contoh simpel aja. Berarti itu Bu yang tadi telat 5 jam itu, kalau misalnya di skip gitu, wisatawannya nggak marah apa gimana gitu Bu? Nah, itu juga harus kemampuan kita atau pinter-pinternya kita mengkomunikasikan sama rombongannya. Otomatis dalam satu rombongan itu kan mereka satu bis itu pasti ada koordinatornya juga. Mereka punya panitia juga. Nah, kita sampaikan kondisinya. Yang membuat delay itu bukan dari kami, bukan juga dari bironya, bukan juga dari rombongannya, tapi itu kondisi first mayor. Dalam arti yang nggak bisa kita sangkal. Tuh. Nah, bagaimana kita berkomunikasi dan mengkoordinasikan ke panitianya, ini gimana Pak? Jadwalnya sudah hilang 2, otomatis kalau misalnya di Jogjanya 3 hari, 2 hari ke depan, itu kalau misalnya kita mau masukin, tergantung nih, rutenya sejalan nggak? Terus waktu tempuhnya memungkinkan nggak? Seperti itu. Kalau ternyata rutenya tidak sejalan atau waktu tempuhnya tidak sangat tidak memungkinkan, mau nggak mau kita komunikasi sama mereka, sama panitianya, kita harus memilih. Nah, biasanya kita sebagai tour guide
juga tidak bisa langsung menentukan, ya udah yang kita ambil ini aja, tapi kita harus mengkomunikasikan dulu ke panitia rombongannya. Yang mana nih Pak yang kira-kira mau diambil? Nah, peran tour guide di situ memberikan saran. Kadang kan panitia, saya nggak tahu daerah Jogja nih Mbak, menurut tour guide yang mana yang paling worth it untuk diambil. Nah, seperti itu. Dan kita bisa memberikan argumen, kita bisa memberikan misalnya ke tempat si A aja Pak, yang A ini sudah mencakup, kita bisa lihat pemandangan, kita juga bisa naik jeep, sedangkan yang B kita hanya foto-foto aja misalnya kayak gitu. Jadi yang bisa kita berikan adalah saran, masukan, tapi keputusan kita sebagai tour guide yang ada di lapangan tetap harus mengikuti keputusan antara biro perjalanan wisatanya dan kesepakatan dengan tamunya. Oh, berarti emang harus ini ya Bu, langsung berpikir cepat gitu. Betul, nggak bisa kalau kita sudah di lapangan mikirnya lambat, nggak bisa karena waktunya terus berjalan dan kita dituntut untuk segera setelah begitu diputuskan kita harus langsung mengkoordinasikan ke semuanya. Baik Bu, setelah cerita-cerita ini setelah dengar cerita yang kayak tadi, pertanyaan selanjutnya masih nyambung Bu. Jadi menurut Ibu apa yang harus diantisipasi oleh pemandu saat memandu wisatawan di destinasi? Jadi ketika udah sampai. Ketika udah sampai, Ya. kalau ketika udah sampai berarti kita kan harus tahu kondisi destinasinya seperti apa. Itu. Terus tadi kita udah mengantongi tahu kondisi tamunya nih. Nah, ternyata ada yang 60 tahun ke atas nggak kuat jalan, tapi destinasinya di Borobudur. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengkondisikan hal tersebut? Biasanya kita sebagai tour guide harus bijak. Berapa persen dari satu rombongan itu, berapa persen yang kira-kira nggak kuat jalan? Nah, kalau ternyata yang nggak kuat jalan hanya sedikit, ya sudah, kita sarankan aja, Bapak, Ibu, saya menemani rombongan dulu untuk menunjukkan, bercerita dulu, nanti kalau mereka sudah bisa dilepas, mereka dilepas untuk menikmati pemandangan sendiri, saya akan balik lagi ke sini untuk membantu Bapak Ibu menunjukkan jalan yang paling terdekat. Atau kalau memang nggak kuat, kita bisa menginformasikan ke unit kesehatan di destinasi wisata tersebut. Karena setiap destinasi wisata pasti punya lokasi untuk unit kesehatan bagi tamu-tamu atau wisatawan yang nggak kuat atau yang kondisinya sedang sakit, seperti itu. Oh, itu mungkin ya Bu yang harus diantisipasi. Ya, betul. Itu destinasi. Selain destinasi, kita juga harus mengenal cuaca juga nih. Ini wisatawan datang di bulan Desember atau Januari, walaupun paginya terlihat seperti panas, kita nggak tahu. Nah, kita biasanya untuk masuk musim hujan, musim penghujan, hujan atau nggak hujan, kita sebagai tour guide juga harus sudah tanggap, meminta ke bironya jangan lupa untuk disediakan jas hujan. Seperti itu. Terus yang paling penting juga di bus itu kita selalu mengingatkan ke bironya untuk menyediakan P3K. Gitu. Jadi banyak kondisi-kondisi yang menyesuaikan ketika kita datang ke destinasi wisata tersebut. Itu. Karena kan banyak terutama di Jogja kan destinasi wisatanya outdoor semua. Kalau misalnya musim penghujan terus kita nggak mengingatkan membawa jas hujan, itu bisa menghambat juga dari itinerary. Saya di Borobudur harusnya kunjungannya cuma 2 jam. Tapi karena hujan kan otomatis wisatawannya semua cari tempat berteduh. Dari candi sampai ke pintu keluar, sampai ke parkir bis, itu jalannya kalau misalnya
normal aja bisa setengah jam sendiri. Kalau kondisi hujan itu memperlambat lagi, otomatis nanti jadwalnya itu akan mundur terus seperti itu. Makanya kita mempersingkatnya dengan harus sedia jas hujan atau paling enggak tamu itu diingatkan sebelum berangkat, ya bawa payung silahkan bawa payung gitu. Oh, ini ya Bu, ada seru gitu Bu dengernya kalau Iya, jadi hujan-hujanan kayak jadi lari-lari kita gitu, betul nggak bisa prediksi. melihat memprediksi dari sebelum kita dapat itinerary terus kita kondisikan, kayaknya 3 hari ke depan panas kok, kan belum tentu, kita nggak tahu gitu. Kita baru tahu kondisi di destinasi wisata ya pas kita datang itu. Jadi makanya kita sebagai tour guide juga dituntut untuk cepat memutuskan dan cepat mencari solusi kayak gitu. Baik Bu, setelah dengar antisipasi, ini pertanyaan selanjutnya, gimana strategi andalan Ibu dalam membangun kedekatan emosional dengan wisatawan yang Ibu bawa? Misalnya apakah dengan humor, kuis, atau tanya jawab? Lalu kalau bisa Ya, diberi contoh. oke. Jadi biasanya kalau kita itu setiap tour guide kan punya style-nya sendiri-sendiri, punya caranya sendiri-sendiri. Kalau saya pribadi, kita membuat kesan perkenalan dulu, perkenalan yang santai. Apapun tamu yang kita bawa, kita sampaikan bahwa, di awal perkenalan itu saya sebagai tour guide tidak akan bermaksud untuk menggurui, tidak akan bermaksud untuk yang paling lebih tahu di sini hanya untuk sharing pengalaman dan bercerita. Mungkin ada sesuatu yang Bapak Ibu sudah tahu atau ada juga yang Bapak Ibu belum tahu, seperti itu. Kita berkenalan, selayaknya kita kenalan sama orang yang baru kita ketemu aja. Biasanya kalau saya seperti itu. Atau mungkin juga setelah berkenalan, wah ternyata tamunya kurang kurang Aktif. atensinya kurang nih. Uh, Nah, biasanya, kita kasih sedikit humor lah, walaupun, humornya nggak terlalu yang lucu banget ya, karena saya juga bukan stand up comedy. Jadi, paling nggak kita kasih, sedikit bercanda-bercanda, tapi masih dalam koridor yang, sopan, wajar, seperti itu. Atau biasanya kalau saya kalau mau dikasih kuis bisa aja sih. Cuman kalau kondisinya di dalam bis atau di dalam kendaraan agak susah. Biasanya paling ya kita kasih games-games tentang apa, menyebutkan kalau saya biasanya saya tanya dulu, "Kenapa sih Bapak Ibu pengen ke Jogja? Jogja tuh sekarang udah macet loh kayak Jakarta." Nah, kayak gitu. Terus kalau mau ke candi jalannya jauh loh. Kenapa Bapak Ibu? Karena banyak juga tamu-tamu saya yang setiap tahun datang ke Jogja, padahal udah tahu ke candi itu udah ratusan kali mungkin. Tapi tiap tahun datang ke Jogja dan setiap ketemu saya, "Bapak nggak bosen ketemu saya?" gitu. Tapi ya setiap tahun tetap baliknya ke saya lagi, kayak gitu. Untuk tamu-tamu yang baru, saya tanya, "Apa sih yang ketika Bapak Ibu bayangkan ketika satu kantor memutuskan untuk, "Oke, kita berwisata ke Jogja." Yang dibayangkan tentang Jogja tuh apa? Keratonnya kah? Tugunya kah? Gitu. Biasanya kita kasih, pancingan-pancingan seperti itu, dan itu bisa membuat tamu-tamu itu langsung berpikir, "Oh iya ya, saya tuh pengen kata tetangga saya, Mbak, itu kata tetangga saya, Bu, itu ada warung lele yang letaknya ada di tengah-tengah desa. Nah, saya tuh penasaran. Dari situ kita bisa cerita. Lelenya dimasak apa aja, Bu? Lele itu bisa dibakar, bisa digoreng. Kalau di Jogja khasnya ada mangut lele. Nah, nanti pasti akan timbul pertanyaan, mangut itu diapain, Mbak? Nah, kayak gitu. Mangut itu prosesnya nggak gampang loh, Bu. Lelenya tidak sekedar dimasak dengan santan aja. Lelenya harus
diasap dulu. Cara membakarnya juga tidak dibakar langsung di atas bara api, tapi kepulan asapnya seperti itu. Jadi dari makanan, karena Jogja itu kaya akan makanan kan, kuliner, kaya akan tempat nongkrong. Nah, itu bisa kita gunakan untuk memancing dulu di awal pertemuan kita. Baru setelah mereka tertarik, barulah kita cerita ke sisi budayanya, sejarahnya, begitu. Dengan begitu, tamu tuh apapun yang akan kita katakan, entah itu benar, entah itu bohong, tamu tuh ya percaya-percaya aja. Tapi tanggung jawab kita sebagai tour guide, ya jangan sampai kita berbohong. Misalnya kayak keraton itu sebenarnya yang mendesain kakek saya. Nah, itu kan berbohong ya, kita nggak boleh tuh berbohong. Dan poin yang harus diambil sebagai tour guide, kita boleh salah, tapi kita nggak boleh bohong. Salah itu kan bisa kita klarifikasi. Kalau tidak salah ya Bapak Ibu, nanti saya cek ulang kembali. Lebih baik kita mengatakan seperti itu ketika kita lupa atau kita nggak tahu jawabannya. Daripada kita harus ngarang. Karena wisatawan sekarang, apalagi wisatawan sekarang ya, kita cerita aja mereka di belakang udah buka Google nih. Bener nggak sih yang cerita yang diceritain si ibu itu, jangan-jangan ibu itu ngarang. Apalagi kalau kita berbicara menyebutkan tahun. Keraton itu dibangunnya tahun 1755. Loh kok di internet 1756 ya Mbak? Iya, di 1756 itu selesai pembangunan dan mulai ditempati. Nah itu kita nggak boleh miss seperti itu. Jadi kalau kita menyebutkan nama tempat, tahun, apalagi berhubungan sama keraton, sama instansi, itu nggak boleh salah. Itu lebih baik kita mengatakan jujur. Aduh Bu, Bapak, saya agak takut salah nih daripada kurang lebih sepertinya segini, tapi nanti mohon izinkan saya sambil mengklarifikasi dulu karena ada banyak sumber. Karena memang banyak cerita-cerita sejarah, legenda itu sumbernya nggak cuma satu. Dan kita sebagai tour guide juga harus rajin membaca. Kalau kita percaya hanya satu sumber aja, padahal sumber-sumber yang lain menyebutkan lain seperti itu. Gitu. Berarti wawasan juga harus luas ya Bu ya? Betul, wawasan itu tidak serta-merta, wah tour guide itu harus pinter sejarah. Saya nggak pinter sejarah, tapi bagaimana kita bisa membawa tamu itu, kita bisa menambah wawasan kita itu tidak hanya seputar sejarah. Oke, sejarah penting, tapi apa yang akan terjadi, apa yang sedang terjadi di kota kita, di kota wisata tersebut, itu juga penting dihubungkan dengan sejarah. Seperti itu. Jadi wawasan kita sebagai tour guide tuh harus banyak, harus rajin membaca. Membaca bisa dari mana aja, dari internet, dari buku, dari orang-orang yang ahli sejarah, dari badan arkeologi, dari mana aja. Jadi sebenarnya tugas kita sebagai tour guide itu tidak hanya bercerita, tapi kita belajar semua hal. Belajar tentang ilmu batu-batuan, karena kita harus bisa menjelaskan tamu tuh bedanya batu kali sama batu candi sama batu yang di mana di batu yang ada di Gunung Kidul sama batu yang dari Sleman, karakteristiknya sudah berbeda. Nah itu kadang kan kita nggak bisa, waduh, masa kita ditanyain tamu seperti itu, kita jawabnya, waduh Bu, saya bukan orang geologi, saya nggak bisa jawab, nggak bisa seperti itu, gitu. Jadi bagaimana kita bisa membawa tamu itu berpikir, oh iya ya, tour guide itu bukan keilmuannya geologi, tapi kok dia bisa menjelaskan dan itu penjelasannya benar. Nah, itu adalah kemampuan kita untuk menyerap paling nggak wawasan-wawasan umum tentang segala keilmuan. Sangat ini ya Bu, maksudnya saya dapat insight banyak banget dari Ibu gitu. Ya, ya. Dan sebenarnya saya sendiri pun bukan dari orang lulusan pariwisata. Saya juga nggak pernah sekolah sejarah, nggak pernah
bukan dari lulusan sastra Nusantara atau sastra Inggris. Ilmu kuliah saya sangat jauh berbeda, tapi alhamdulillah itu sangat membantu menunjang saya sebagai tour guide. Gitu. Oh, iya. Berarti tour guide bisa dari mana aja sih ya Bu ya, asal ada Bisa niat. dari mana aja, dari orang teknik ada, dari orang ekonomi ada. Yang penting kita ada kemauan untuk belajar tentang sejarah satu, yang kedua budaya, yang ketiga bagaimana kita membawa tamu. Baik Bu, ini udah sampai pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir Oke. ini, bagaimana Ibu mengetahui wisatawan yang Ibu bawa itu cukup puas dengan pelayanan Ibu sebagai pemandu? Oke. Cara simpelnya adalah ketika selesai tur, nggak ada yang komplain. Atau ketika dalam pertengahan tur, misalnya 3 hari nih, hari pertama mereka selamat malam, selamat beristirahat, nggak ada yang komplain. Sampai hari ketiga, nggak ada yang menyampaikan, "Oh, Mbak ya nih kurang menginformasikan nih." Nah, kalau nggak ada yang komplain, berarti mereka puas dong sama apa yang kita sampaikan, sama apa yang kita bawa, sama apa yang kita sajikan sebagai tour guide. Tapi kalau misalnya ada dari satu rombongan, misalnya 30 orang yang komplain cuma 1, berarti kan yang bermasalah yang 1 kan. Karena yang 29 yang lain asik-asik aja nih ngobrol sama kita. Nah, kayak gitu. Tapi kalau dari 30 orang, 10 orang deh atau 15 orang menyampaikan, "Ih, Mbaknya ceritanya nggak menarik ya." Nah, berarti itu sudah ada tanda-tanda komplain nih. Oh, berarti apa yang saya bawakan kurang nih, ataukah saya kurang komunikatif, atau saya kurang menceritakan minat yang mereka minati. Karena susah juga kadang satu rombongan itu 30 orang, yang 15 orang pengen cerita tentang kuliner, yang 10 orang pengen cerita tentang sejarah, yang 5 orang pengennya cerita yang tentang budayanya, kayak gitu. Atau pengennya cerita yang lucu-lucuan aja sih, Mbak. Saya pengen ke Jogja ini cuman pengen menikmati alam kok, Bu, nggak pengen diceritain. Nah, kayak gitu juga ada. Jadi kita nggak bisa melihat hanya satu komplain terus tamunya nggak puas, kayak gitu juga nggak bisa. Nah, nggak puasnya biasanya kalau saya di akhir wisata. Jadi kalau misalnya mau drop nge-out-kan tamu, kan terakhir misalnya habis dari hotel langsung kita out, langsung diantar ke bandara nih. Nah, perjalanan dari hotel menuju ke bandara, sebelum kita tutup, kita tanya-tanya dulu nih, gimana Bapak Ibu, kesannya Bapak Ibu selama berkunjung ke Yogyakarta? Yogyakarta menyenangkan apa enggak? Kayak gitu. Kita tanya dulu tentang hal-hal yang umum. Baru setelah itu kita tanya tentang kita, bagaimana ada kesan dan pesan untuk saya selama memandu, selama membantu Bapak Ibu semua 3 hari di Yogyakarta, saya kurang apa nih? Atau mungkin saya terlalu banyak bercerita atau bagaimana. Nah, itu kita bisa mendengarkan dari tamu, seperti itu. Dan nanti yang akan menentukan juga dari biro perjalanan wisata tersebut. Kan kebanyakan kita di-hire dari biro perjalanan wisata nih, dari biro. Ketika saya baru sekali sama biro A, bawa tamunya biro A. Terus udah habis itu biro A nggak order saya lagi. Berarti biro A pas saat itu saya bawa tamu, oh mungkin biro A kurang puas. Nah, tapi kalau biro A saya bawa tamunya biro A bulan Januari, ternyata Maret biro A order lagi. Bu, berangkat ya tamu saya lagi. Nanti berangkat lagi. Jadi dari repeat order itu juga
sudah mengindikasikan bahwa, oh biro A, bironya nih yang puas sama kita. Nah, oh berarti kita membawa tamunya si biro itu juga tamunya puas, impact-nya ke bironya kembali lagi ke kita, kayak gitu. Oh, jadi kelihatan ya Bu ya dari repeat order Iya, itu. kelihatan. Tamu itu kalau sudah nggak puas, sama apa yang kita sampaikan, itu biasanya nggak nunggu hari terakhir deh, hari pertama, hari kedua tuh udah kelihatan. Ada yang nggak tertarik, ada yang nggak tertarik itu diem-diem aja, tapi juga ada yang nggak tertarik itu, "Mbak, besok lagi kalau menyampaikan yang ini ya." Nah, itu kan bisa buat jadi catatan. Nah, nanti di akhir turnya kita tanya lagi, bagaimana, kita kurang apa enggak, kayak gitu. Baik Bu, semua pertanyaannya udah selesai. Saya juga seru dengerin Ibu dari tadi. Jadi kayak, oh ternyata gini ya di lapangan gitu. Pantas dosen saya menyuruh saya mewawancarai yang di lapangan beneran gitu. Karena katanya Iya, memang beda. betul. Terus kon tahu HPI dari mana? HPI dari dosen Oh, dari cerita. dosen. Kebetulan saya kan Tahu asalnya kontak-kontaknya Instagram-nya, itu dari nyari Instagram. gitu? Iya, nyari Bu. Oh. Ya, saya kebetulan domisilinya di Bandung, tapi sudah Oh, kos di Bandung. di Jogja. Ya, Di Bandung juga ada kok teman-teman HPI, banyak. iya Bu. Gitu. Oh, ngekos ya? Terus berarti kuliahnya sudah offline ya? Udah ada beberapa yang offline. Ya, semangat deh semester 2. Iya Bu. Saya dulu juga di UGM kebetulan. Oh, berarti satu alma mater dong Bu. Iya, satu alma mater. Kalau boleh tahu jurusan apa ya Bu? Saya jurusan biologi. Oh, Nah, jauh kan dari sejarah, iya. tapi itu sangat membantu dibandingkan teman-teman dari jurusan lain. Karena ada yang bisa saya sampaikan, tapi nggak bisa teman-teman lain sampaikan. Oh, iya. Biasanya Misalnya kita hewan. ya, misalnya kita berkunjung ke Taman Nasional. Teman-teman yang basicnya sejarah pasti cuma menceritakan kapan berdirinya, terus proses berdirinya. Saya bisa hewan nokturnal saya ceritain, hewan diurnal, vegetasi alamnya, kenapa di situ ada hutan pinus, dari pohon pinusnya itu bisa saya ceritain setengah hari sendiri. Nah, itu nilai plusnya. Jadi makanya saya tidak pernah merasa kuliah saya sama pekerjaan saya itu salah jurusan, itu nggak pernah merasa kayak gitu. Karena beberapa juga justru ilmunya itu menunjang ke pekerjaan saya. Karena sebelumnya saya sebelum saya bergabung ke HPI, saya itu punya temen dari media di Discovery Channel dari Amerika. Nah, saya sering nganter tuh penelitian tentang ikan, tentang hutan, kayak gitu. Jadi justru tamu-tamu saya dari mancanegara itu tamu-tamu pribadi yang mereka mau tahu tentang yang ada di Indonesia kayak gitu. Iya. Pantas, maksudnya kalau ke wisata alam pasti Ibu ceritanya bakal banyak banget sama wisatawan ya Bu. Iya, daripada saya cerita di keraton. Apalagi kan kalau keraton sudah ada kita harus pakai tour guide-nya keraton khusus ya. Di keraton itu kan banyak pohon-pohonnya juga. Nanti apa yang sudah diceritakan sama tour guide-nya, saya nggak akan cerita lagi. Saya bedah itu. Kalau teman-teman tour guide mungkin, kenapa di keraton adanya pohon sawo kece? Karena itu berasal dari sarwo becik serba baik. Nah, kalau saya nggak cerita filosofinya, tapi saya cerita bagaimana bijinya, bagaimana dia tumbuhnya, kayak gitu. Iya. Seru banget ya Bu ternyata. Kalau Seru, makanya kalau misalnya
ada tugas lapangan, nah dosennya tuh bisa mengajukan, "Bisa nggak sih Pak kita mengajukan ikut sama teman-teman HPI di dalam bis?" Ya paling nggak cuman duduk aja, dengerin setengah hari, ikut setengah hari prosesnya gimana, kayak gitu. Kayaknya itu penting sih, di lapangan tuh lebih penting. Di kelas tentunya juga penting, tapi bagaimana kita mengimplementasikan apa yang kita dapat di kelas, itu juga penting. Eh, Mungkin sudah cukup segini Bu wawancaranya. Oke, Makasih ya. banget. Makasih, maaf mengganggu waktunya juga. Ya, nggak apa-apa. Ya, senang banget bisa Makasih ini juga. Oke, sukses wawancara selalu Ibu. ya. Iya Bu. Ya.